Beberapa hari ini dunia maya heboh dengan kemunculan Dr. Louis, dokter yang mengaku tidak percaya COVID dan tidak pernah mau pakai masker. Kemunculannya awalnya heboh setelah ia diundang menjadi bintang tamu dalam acara Hotman Paris Show. Dalam acara tersebut, Dr. Louis berkali-kali dicecar pertanyaan terkait COVID oleh Hotman Paris dan Melanie Ricardo. Namun sayangnya, ketika ditanya dan didesak lebih lanjut terkait pernyataan-pernyataan kontroversialnya, Dr. Louis tidak mampu menjelaskannya secara ilmiah. Ia hanya mengulang-ulang pernyataan yang sama berkali-kali. Ada beberapa jenis pernyataan yang ia ulang-ulang sebagai jawaban saat ditanyai para host Hotman Paris Show. Yang pertama, ia tidak percaya kalau COVID itu nyata. Yang kedua, ia menyatakan jika pasien-pasien dan korban COVID yang meninggal itu bukan disebabkan karena virus COVID-nya, melainkan karena interaksi antar obat yang diberikan kepada pasien. Ketika ditanya lebih lanjut oleh host untuk menjelaskan bagaimana interaksi antar obat tersebut dapat menyebabkan pasien meninggal, Dr. Louis tidak mampu menjawab secara ilmiah. Ia hanya mengulang-ulang pernyataan bahwa kematian pasien COVID itu disebabkan oleh interaksi antar obat tanpa menjelaskan bukti-bukti atau data-data ilmiahnya. Tak lama kemudian, Dr. Louis ini diundang menjadi tamu podcast oleh salah satu YouTuber yang bernama Babeh Aldo. Podcast tersebut akhirnya viral dan ditonton oleh 1 juta orang hanya dalam waktu 5 jam saja. Lagi-lagi, dalam podcast tersebut, Dr. Louis menyatakan hal-hal terkait konspirasi COVID. Bahkan, ia mengklaim mampu membuat tes PCR dari negatif jadi positif hanya dalam waktu cepat. Tidak menunggu 1 hari, podcast tersebut menghilang dari YouTube. Tapi video-videonya sudah terlanjur banyak tersebar di masyarakat, di-share sana-sini, dan menjadi percakapan empuk di kalangan masyarakat yang tidak percaya COVID dan tidak mau patuh terhadap pemerintah. Pernyataan Dr. Louis ini akhirnya membuat IDI berang. Dr. Louis juga ramai mendapatkan kecaman dari masyarakat, terutama masyarakat yang taat prokes dan kalangan nakes. Melalui Dr. Tirta, IDI pun menyampaikan panggilan kepada Dr. Louis untuk bertemu dan mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait konspirasi-konspirasi COVID yang kadung membuat gaduh masyarakat. PBID dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK mengundang Dr. Louis untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataan kontroversialnya soal COVID-19. Tapi sayangnya Dr. Louis menolak panggilan ini dengan dalih ilmunya itu mahal. Karena itu, dia tidak mau bertemu IDI dan MKEK. Di saat yang bersamaan, identitas Dr. Louis akhirnya terbongkar. Banyak warganet yang akhirnya menyambangi sosial media yang dimiliki oleh Dr. Louis. Namun, bukan edukasi dan postingan-postingan wajar seorang dokter yang warganet temukan. Malahan, sosial media Dr. Louis sangat dipenuhi dengan ujaran kebencian terhadap rekan dokter lain, plus unggahan-unggahan yang berisi screenshot percakapan Dr. Louis dengan beberapa orang. Beberapa di antaranya adalah Dr. Tirta, ada juga dokter-dokter lain, kemudian Jenderal TNI Made Datrawan, dan Komjen Pol Dharma Pongrekun. Banyak unggahan-unggahan screenshot tersebut menampilkan percakapan Dr. Louis dengan kedua jenderal tersebut. Tapi kebanyakan hanya Dr. Louis sih yang chat, kemudian diiringi caption yang bersifat pengakuan atau meninggikan dirinya sendiri. Seperti contoh, berkali-kali Dr. Louis menulis kalau dia adalah dokter paling jenius sedunia. Ia bahkan mengaku telah membebaskan negara maju dari pandemi. Sedangkan tak jarang Dr. Louis justru merendahkan dokter-dokter lain dengan menganggap mereka itu bodoh atau goblok dan kacung. Tampaknya Jenderal Made Datrawan dan Komjen Dharma Pongrekun hanya menjawab atau membalas chat seperlunya. Tapi Dr. Louis yang banyak chat. Seolah-olah ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kedekatan dengan dua jenderal tersebut, sehingga nampak wah dan tinggi di mata netizen. Karena itu, akhirnya banyak dokter dan netizen yang berspekulasi bahwa Dr. Louis ini menderita gangguan jiwa. Bahkan di TikTok, ada seorang dokter yang terang-terangan menyindir Dr. Louis sebagai penderita waham, alias gangguan mental seseorang yang hidup dalam delusinya sendiri, merasa ia paling hebat, merasa ia paling jenius, merasa ia paling benar, lalu menunjukkan pada publik kalau ia adalah yang paling benar, paling jenius, dan paling hebat. Seperti itulah ciri khas orang yang menderita waham. Ia hidup dalam delusinya. Ia menunjukkan delusinya kepada publik, dan publik harus menganggap dirinya sesuai dengan delusinya tersebut. Di saat yang bersamaan, terbongkarlah juga jika ternyata Dr. Louis ternyata sudah tidak memiliki STR, alias surat tanda registrasi. STR-nya sudah nonaktif sejak tahun 2017. Dan Dr. Louis kini sudah tidak berpraktek sebagai dokter lagi. Bahkan ia tidak ikut sama sekali dalam menangani pasien COVID-19.
Tentu saja, pernyataannya sangat tidak masuk akal jika dijadikan sebagai rujukan pandemi. Bagaimana mungkin orang yang sudah habis masa registrasinya sebagai dokter, sudah lama tidak berpraktek sebagai dokter, dan tidak ikut menangani pandemi COVID sama sekali, malah dipercaya dan dijadikan rujukan oleh sekian persen masyarakat kita? Mentang-mentang, ia menyematkan gelar dokter di depan namanya. Dan mentang-mentang, dia berkali-kali sesumbar sebagai dokter paling jenius sedunia. Setahu saya sih, orang yang jenius sungguhan tidak akan sesumbar kalau dirinya jenius. Tapi orang lain yang mengakui kalau dia jenius karena perbuatannya, karena pekerjaannya, karena dedikasinya, atau karena karyanya. Sedangkan Dr. Louis ini tidak punya hal-hal tersebut. Bahkan dia malah berkali-kali mencaci maki rekanan dokter lain di sosial media yang bisa diakses oleh publik. Suatu hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan oleh seorang dokter. Bukankah dokter itu sudah disumpah untuk bekerja untuk kemanusiaan? Jika di masa pandemi ini ada dokter yang justru sibuk mencaci maki dan menjatuhkan dokter-dokter lain yang sedang berjuang menyelesaikan pandemi, apalagi terang-terangan mengatakan kalau dokter lain yang menangani COVID sebagai goblok atau tolol, bukankah Dr. Louis sudah mengkhianati sumpahnya sendiri? Lalu kenapa orang-orang malah banyak yang menjadikan Dr. Louis ini rujukan? Kehebohan Dr. Louis tidak berhenti sampai di sini saja. Kemunculan Dr. Louis di acara Hotman Paris Show dan podcastnya bersama Babe Aldo banyak sekali di-share oleh masyarakat yang tidak percaya COVID. Atau secara jujur, banyak di-share oleh penggemar teori konspirasi COVID-19. Dan ironisnya, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya COVID ini datang dari golongan kadrun dan penggemar konspirasi yang minim literasi, tidak percaya pemerintah, dan hobinya hanya menelan mentah-mentah teori-teori konspirasi yang ada. Apalagi banyak beredar jika konspirasi COVID-19 ini adalah salah satu agenda depopulasi yang dilakukan oleh elit global. Ujung-ujungnya adalah kiamat akhir zaman. Mereka menganggap di atas elit global ada Dajjal. Dan hal-hal semacam ini menjadi konsumsi para kadrun dan penggemar teori konspirasi yang minim literasi untuk berasumsi bahwa kiamat sudah semakin dekat. Kemudian seperti biasa, menjelang kiamat, khilafah akan ditegakkan. Khilafah adalah agenda khas yang diusung oleh kelompok-kelompok ideologi transnasional yang didoktrinkan pada para kadrun dan para pembenci pemerintah dan kemungkinan mendapatkan angin segar di tengah-tengah pandemi COVID ini. Karena itu, teori konspirasi COVID mulai dari yang masuk akal sampai yang ngawur sangat laris manis beredar di kalangan kadrun dan kelompok-kelompok pembenci pemerintah. Karena teori konspirasi dengan ideologi khilafah memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Setelah tampil di acara Hotman Paris Show, Dr. Louis kemudian tampil di podcast Babe Aldo. Banyak orang yang tidak menyadari kalau Babe Aldo ini adalah YouTuber yang juga sempat mau menyiarkan persidangan Rizik Syihab secara online. Namun, akhirnya diamankan sejenak oleh polisi. Ketika saya cek Twitter Babe Aldo, banyak sekali postingan dia yang menunjukkan jika dia adalah pendukung FPI. Maka makin jelas sudah, konspirasi-konspirasi semacam ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari oleh para kadrun. Mereka ini kelompok-kelompok agamis yang minim literasi, tapi sok-sokan membenci pemerintah. Kerjaannya hanya bikin gaduh saja, termasuk ketika pandemi COVID lagi panas-panasnya begini. Mereka menelan mentah-mentah semua teori konspirasi COVID yang ada. Kemudian mereka ngomong sama sekitarnya kalau COVID itu nggak ada, vaksin haram, bahkan ada yang keras. Nggak usah prokes, ngapain prokes? Sama aja kayak tunduk pada elit global. Kelakuan mereka ini yang bikin kita nggak kompak-kompak dalam menangani pandemi. Di saat warga yang lain patuh pada anjuran pemerintah, orang-orang anti pemerintah dan penggemar teori konspirasi yang minim literasi ini malah ngompor ke sana-sini untuk nggak usah nurut pemerintah. Mereka juga mendoktrin teman-temannya kalau COVID itu nggak ada dan nggak perlu prokes. Akibat pernyataannya, Dr. Louis akhirnya sempat ditangkap polisi, tapi nggak lama kemudian dia dibebaskan. Bagaimanapun, penangkapan Dr. Louis ini juga mendapatkan kritik keras dari beberapa pihak. Dan beberapa pihak yang menjadi oposisi pemerintah ikut mengkritik penangkapan Dr. Louis ini. Beberapa di antaranya adalah Fahri Hamzah dan media oposisi FNN yang kerjanya memang mengkritik pemerintah melulu. Kemunculan Dr. Louis harusnya bisa menjadi warning bagi kita. Bagaimanapun juga, masyarakat kita masih terpolarisasi sampai sekarang. Ada masyarakat yang patuh dan mendukung pemerintah. Ada masyarakat yang memang benci sama pemerintah. Dan ironisnya, para pembenci pemerintah ini datang dari kalangan orang-orang yang agamis garis keras,
kadrun, dan orang-orang yang minim literasi tapi mudah diprovokasi, dan para penggemar teori konspirasi yang minim literasi juga. Pernyataan Dr. Lewis dikhawatirkan akan menjadi rujukan dan legitimasi oleh para kelompok pembenci pemerintah untuk membangkang, sehingga di saat masyarakat yang lain patuh pada prokes, kelompok-kelompok seperti mereka ini justru membuat gaduh dan jadi kompor dengan doktrin-doktrin konspirasi COVID yang mereka percayai. Hasilnya, negara ini akan ribut sendiri dan pandemi justru nggak kelar-kelar. Karena apapun keputusan pemerintah untuk mengusahakan kita bebas dari pandemi akan selalu ditentang oleh mereka. Pergerakan kelompok anti pemerintah dan para kadrun yang menggunakan teori konspirasi ini sebenarnya sudah terasa sejak tahun lalu. Ketika COVID melanda Indonesia, tak lama teori konspirasi COVID mendadak laris dikonsumsi oleh masyarakat, terutama mereka-mereka dari kelompok kadrun dan orang-orang yang minim literasi. Ujung dari semua konspirasi ini adalah elit global, dajjal, dan kiamat. Pandemi ini dibuat oleh elit global. Agenda depopulasi, penanaman chip di tubuh manusia saat vaksinasi, doktrin bahwa vaksin itu berbahaya adalah doktrin khas yang dipercaya oleh para kelompok garis keras, kadrun, dan penggemar teori konspirasi yang minim literasi. Beredar pula jika COVID ini adalah agenda depopulasi oleh elit global. Di atas elit global ada dajjal. Para elit global sudah menyetir pemerintah negara-negara di dunia. Pemerintah yang patuh pada WHO dan melakukan vaksinasi berarti tunduk pada elit global, karena itu harus dilawan. Doktrin COVID adalah konspirasi yang dibuat oleh elit global selalu merujuk kepada dajjal. Ketika vaksinasi dilakukan, itu artinya kita semua tunduk pada pemerintahan satu dunia yang dipimpin oleh elit global yang sudah disetir oleh dajjal. Beredar pula doktrin bahwa menjelang kiamat nanti, hanya khilafahlah model kepemimpinan yang bisa berdiri untuk melawan dajjal dan pasukan-pasukannya. Makanya tidak heran jika teori konspirasi menjadi konsumsi manis untuk para pengusung ideologi khilafah, kaum agamis garis keras, para kadrun, dan kelompok-kelompok anti pemerintah lainnya. Apalagi di penganut-penganut teori konspirasi yang ekstrim, mereka sampai dengan tegasnya tidak mempercayai pemerintah, karena pemerintah bagi mereka sudah disetir oleh elit global. Pernyataan-pernyataan Dr. Lewis ini sudah pasti akan menjadi rujukan bagi para kadrun, penggemar teori konspirasi yang ekstrim tapi minim literasi, dan kelompok-kelompok anti pemerintah lainnya. Akan berbahaya jika ada pihak oposisi yang sengaja memanfaatkan isu konspirasi ini untuk mengganggu jalannya pemerintahan dan negara. Bukankah kini beberapa oposisi pemerintah sudah mulai sibuk membela Dr. Lewis? Bukannya bisa segera lepas dari pandemi, malah kita dibikin gaduh melulu dengan orang-orang yang sibuk menyebarkan doktrin konspirasi dan sibuk melanggar aturan pemerintah selama pandemi. Yang lebih ekstrim, bahkan ada yang sampai tidak mempercayai pemerintah lagi karena malas tunduk sama sistem global. Terus kalau mereka nggak mau tunduk sama sistem global, kenapa ya mereka masih pakai handphone? Bukannya semua internet dan sosial media itu bikinan perusahaan elit global juga? Nalarnya pada kemana sih? Saya jadi teringat waktu beberapa hari yang lalu sempat ngobrol sama seorang teman yang punya suami orang Australia. Di Australia, teori konspirasi juga merebak luas. Bahkan mayoritas warganya sudah tahu kalau pandemi COVID ini bikinan elit global. Tapi, alih-alih berdebat soal prokes dan vaksin, mereka justru kompak untuk taat pada pemerintah selama COVID melanda. Disuruh lockdown, nurut. Disuruh pakai masker, nurut. Disuruh vaksin, nurut. Karena mindset mereka, pandemi ini walaupun bikinan elit global, tapi penyakitnya ada beneran. Satu-satunya cara membuat Australia keluar dari pandemi adalah dengan membuat warga Australia tidak ada lagi yang tertular, sehingga grafik COVID bisa melandai dan angkanya menjadi 0. Mereka juga patuh jika divaksin, karena saat ini satu-satunya cara untuk membuat Australia keluar dari pandemi adalah dengan menerapkan herd immunity. Itu artinya 70-90% warga Australia harus divaksin. Kini Australia sudah mulai bisa terbebas dari COVID, dan pemerintah Australia sekarang bisa fokus melakukan investigasi terhadap Cina untuk membuktikan apakah virus ini benar-benar bocor dari laboratorium di Wuhan. Jika iya, maka pemerintah Australia akan mengancam Cina untuk memutuskan hubungan diplomatik. Inilah perang yang sesungguhnya terhadap pandemi. Lalu, apakah di Australia tidak ada warga yang membangkang? Bukankah dulu sempat beredar berita bahwa ada warga Australia yang malah menggilai teori konspirasi dan melakukan protes terkait COVID dan melanggar prokes? Ada.
Tapi warga negara Australia lainnya juga kompak. Jika ada warga yang bandel begini, warga tersebut justru dikucilkan, bahkan diusir sekalian ke Bali atau ke negara lain. Prinsip mereka, lebih baik Australia kehilangan warga negara bermental sampah seperti itu daripada mereka dipelihara di dalam negara tapi malah sibuk bikin kegaduhan. Meskipun konspirasi juga beredar di Australia, tapi warga di sana mengimbanginya dengan nalar yang cukup dan literasi yang tinggi. Banyak hoax yang beredar bersamaan dengan teori-teori konspirasi yang disebarkan. Tapi di Australia, hoaxnya tidak dipercaya, mereka pakai nalar. Sedangkan di Indonesia, konspirasi malah jadi ajang untuk menjatuhkan orang lain dan ajang untuk mencari panggung. Akhirnya kita ribut, gaduh, melulu, dan pandemi nggak kelar-kelar. Yang bikin gaduh juga warga negara yang itu-itu lagi. Masa iya sih kita perlu usir ke negara lain seperti Australia mengusir warganya yang nggak bisa diatur?